menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, terutama norma hukum dan norma agama. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya secara tulus, sehingga yang awalnya dimaafkan oleh saksi Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LC MA PhD sebagai Ketua MUI, saksi Kiai Haji Ain Zainuddin MA sebagai Ketua Ormas Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, dan saksi Kiai Haji Otong Aminuddin sebagai Ketua MUI Kabupaten Pangandaran menjadi permohonan hukuman yang seberat-beratnya bagi terdakwa. Terdakwa pernah beragama Islam dan memiliki pengetahuan tentang agama Islam. Terdakwa tidak memiliki kehati-hatian dalam bicara di depan publik atau media sosial, meskipun pernah beragama Islam atau memiliki pengetahuan agama Islam. Terdakwa tidak mendukung keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa depan. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mempersoalkan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa, khususnya terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia disebutkan bahwa pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antar sesama umat beragama, serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk atau menganut dengan melaksanakan ibadah menurut agamanya. Menimbang bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan sesama bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang diajukan di persidangan, baik oleh penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa, terbukti terdakwa belum pernah dihukum. Akan tetapi majelis hakim mempunyai penilaian antara lain dari sudut pandang aturan hukum atau legal justice. Terdakwa tidak hanya melanggar Alkitab yang diyakininya mengajarkan kasih dan perdamaian antara sesama manusia, tetapi juga melanggar kitab suci Al-Quran yang diyakini umat Islam dan melanggar putusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Dari sudut pandang keadilan secara moral atau moral justice, terdakwa telah melakukan perbuatan dalam satu kehendak secara berulang-ulang berupa perkataan-perkataan terdakwa yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai agama Islam, khususnya Nabi Muhammad SAW dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai tanggal 30 Juni 2021, tanggal 11 Agustus 2021, tanggal 14 Agustus 2021, tanggal 17 2021, tanggal 18 Agustus 2021, tanggal 19 Agustus 2021, tanggal 20 Agustus 2020. Selain itu, terdakwa juga telah berniat untuk membagikan atau menyiarkan ajaran atau
maupun kegiatan doa yang menyimpang dan mengarah pada tindak pidana pada bulan November 2018, akan tetapi saksi Royke Jasa Memorandum pihak GBI Lipo Cikarang dapat memberikan nasihat kepada terdakwa. Terdakwa juga memaksakan kehendaknya untuk mengajak orang lain, khususnya umat Islam, untuk meninggalkan agama Islam dengan cara menyiarkan berita atau pemberitaan bohong. Adanya perbuatan terdakwa dalam satu kehendak berulang-ulang tidak hanya menyakiti umat Islam di negara Indonesia, tetapi juga umat Islam di seluruh dunia yang dapat dikatakan sebagai pengguna media sosial. Mengingat sarana YouTube adalah media sosial yang dapat dilihat atau diakses secara cepat oleh para pengguna media sosial. Dari sudut pandang rasa keadilan untuk masyarakat atau social justice, perkataan terdakwa dalam satu kehendak dan berulang-ulang dalam membuat 7 video yang berisi perkataan-perkataan terdakwa yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menodai agama Islam, khususnya Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyakiti umat Islam secara luas, dan reaksi dari ormas-ormas seperti keberatan-keberatan dari saksi Fuad Fadilah Husain, saksi Faris Afifatullah, saksi M. Ismail Jamal Syari yang tergabung dalam organisasi Tria Barisan Nusantara, saksi Kiai Haji Muhammad Holil Nafis LC MA PhD sebagai Ketua MUI, saksi Kiai Haji Aid Zainuddin MA sebagai Ketua Ormas Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, saksi Kiai Haji Otong Aminuddin sebagai Ketua MUI Kabupaten Pangandaran, dan saksi Asep Saifuddin sebagai Kepala Desa di Desa Limus Gede, Kecamatan Cimerap, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Sehingga majelis hakim berpendapat terhadap derajatnya dipersamakan dengan orang yang pernah dihukum dalam arti sebagai pemberatan, yang membedakan terhadap orang yang pernah dihukum perbuatannya telah diadili, dan terhadap keduanya dapat dihukumkan baik adanya perbarengan atau perbuatan yang diteruskan. Menimbang bahwa mengenai terdakwa sebagai tulang punggung dan terdakwa bersikap sopan di persidangan, majelis hakim berpendapat tidak dapat disandingkan dengan akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa, seperti disintegrasi bangsa dan merusak generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang irelevan dalam perkara ini tidak perlu majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta perhitungan masa pembataran yang telah dijalani terdakwa selama sakit. Menimbang bahwa terhadap barang bukti menimbang bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah flash disk 32 GB yang berisi video postingan dan seterusnya, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan penasihat hukum terdakwa bertanda T1 sampai dengan T182 karena diajukan sebagai fotokopi dari suatu dokumen atau surat yang berkaitan dengan berkas perkara, maka akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut majelis hakim
pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan. Memperhatikan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Mengadili. Menyatakan terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad Kece alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dakwaan pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti 1 buah flash disk 32 GB yang berisikan video postingan YouTube akun Muhammad Kece dengan judul sumber segala dusta dan screenshot postingan YouTube akun Muhammad Kece dengan judul sumber segala dusta. 1 bundel print out postingan YouTube akun Muhammad Kece dengan judul sumber segala dusta. 1 buah SIM A H. Muhammad Kosman, 1 buah SIM C H. Muhammad Kosman, 1 buah NPWP atas nama H. Muhammad Kosman, 1 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 32.19303161011, 2 lembar fotokopi paspor dengan nama Kosman dengan nomor paspor A40611245, 1 buah kartu tanda penduduk NIK 3301153006680001 atas nama H. Muhammad Kosman terlampir dalam berkas perkara. 1 buah laptop merek Axio warna hitam, 1 buah laptop merek HP warna silver, 1 buah handphone merek Nokia tipe RM1035, 2 buah modem Wi-Fi merek Pro, 1 buah recorder merek Sony, 1 buah power bank, 1 buah kartu ATM Bank nomor kartu 6018740046004695522, 1 buah kartu elektronik komuter lain, 1 buah flash disk merek SanDisk 32 GB warna hitam, 1 buah flash disk merek SanDisk 64 GB warna hitam, 1 buah Blankton Jawa warna coklat kemasan, 1 buah peci warna hitam merek Atlas, 1 buah akun Google Mail Muhammad Kece 7gmail.com yang diekspor ke dalam flash disk warna merah hitam, 1 buah akun channel YouTube atas nama Muhammad Kece dengan user login Muhammad Kece 7@gmail.com dan password Muhammad ganti 12 bersetuju video yang berjudul sebagai berikut: sumber segala dusta, stop pengajaran jin bongkar kitab kuning, nabi yang membunuh jin bebas dari yang ditelan akal hari kemerdekaan Republik Indonesia, kitab kuning membingungkan, 1 buah flash disk berisi 7 salinan 7 video yang bersumber dari akun channel Muhammad Kece, 1 buah handphone merek Samsung Galaxy A52 warna hitam, 1 buah handphone merek Realme T17 warna biru, dikembali 1 buah SIM card Telkomsel dikembalikan kepada saudara Mansur Febrian. 1 buah handphone merek Samsung SMB310E, 1 buah kartu keanggotaan Gereja Bethel Indonesia atas nama Muhammad Kosman, 2 buah kartu pers hukum kriminal, 1 buah handphone merek Nokia RM1035, 1 buah handphone merek Nokia tipe RH118,
satu buah kartu ATM CIMB niaga, satu buah kartu CIMB niaga, satu buah handphone merek Realme tipe RM X3261 dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 oleh kami, Bibi Purnamawati SHMH selaku Hakim Ketua, Ahmad Yun Nugraha SHMH dan Rika Emilia SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 April tahun 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Enda Juanda dan Eno SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Negeri Ciamis di hadapan terdakwa dan didampingi oleh penasehat hukumnya. Demikian ya putusan dari Majelis Hakim ya. Terhadap putusan ini saudara terdakwa melalui penasihat hukumnya bisa menerima, pikir-pikir, kalau keberatan silakan mengajukan banding 7 hari ke depan. Takbir! Yang mulia izin bicara dengan Majelis Sultan. Yang mulia, Pikir-pikir ya. Pikir-pikir. Dari jaksa penuntut umum, pikir-pikir ya. Sidang nyatakan selesai.